Nah, di sini untuk situational leadership sendiri itu sebenarnya bukan secara keseluruhan kita harus memahami tim member itu. Jadi, apapun alasannya kita harus memahami dia. Tidak seperti itu sebenarnya. Bagaimana situasi seperti apa kira-kira yang perlu menjadi sebuah atensi khusus, karena memang tiap orang itu kan kapabilitasnya, talentanya dalam melakukan aktivitas di sebuah perusahaan misalnya itu kan berbeda-beda, ada yang pintar di bidang ini tapi kurang di bidang ini. Nah, bagaimana agar tidak terkesan menganaktirikan atau like and dislike-nya itu begitu kelihatan. Jadi ini biar lebih proporsional lah tugas dari leadership ini, leader ini memberikan leadership pada bawahannya. Silakan Mbak Nona. Sebenarnya kalau kita luruskan ya untuk leadership, kita ngomongin tentang fairness ya di antara satu tim. Tentu saja di suatu perusahaan itu kita punya namanya SOP ya. Tadi kita punya peraturan yang mungkin itu yang tidak bisa diganggu gugat. Ya. Contohnya misalnya katakanlah mungkin keterlambatan ketika kita melakukan meeting gitu. Misalnya satu member datangnya pukul 7, jadi kita mau meeting jam 7.15. Jadi kita, oh ya saya udah punya misalnya alasan, oh mas saya harus ngerti saya udah punya keluarga misalnya. Nah itu salah satu yang tidak bisa ditolerir karena itu merupakan udah standar ya SOP dari suatu perusahaan, atau emang itu sudah menjadi salah satu peraturan yang memang tidak bisa ditoleran ketika melanggarnya. Nah, di sini untuk situational leadership sendiri itu sebenarnya bukan secara keseluruhan kita harus memahami tim member itu. Jadi, apapun alasannya kita harus memahami dia. Tidak seperti itu sebenarnya. Jadi, yang perlu kita pahami di sini itu ada beberapa lah yang kita bisa memahami seperti terkait dengan misalnya performance-nya, terkait dengan misalnya tasnya, kemampuannya, dan juga kepribadiannya, dan cara meng-approach-nya ya. Orang itu beda-beda. Tadi mungkin Mas James sempat mention ya, ada orang yang kayaknya dia sebenarnya nggak mau nih terlalu banyak misalnya di direct ya. Dia maunya ya udah kasih aja kepercayaan ke saya bisa kok seperti itu. Jadi sebenarnya intinya itu kita bukan memaklumi di segala situasi yang benar-benar overall gitu, enggak gitu. Jadi di sini ada beberapa kayak poin-poin yang di situ yang kita bisa menerapkan si situational leadership tersebut. Tapi kalau itu udah menyangkut SOP, menyangkut kedisiplinan, itu yang nggak bisa diganggu gugat, Mas, seperti itu. Oke, jadi mutlaknya itu ada sesuai dengan SOP yang sudah diterapkan oleh perusahaan ya? Iya. Oke, Mas James gimana? Ya, kalau dari aku sih tambahannya mungkin kita sebagai leader ya Mas ya kadang harus ada sesuatu yang objektif gitu. Jadi misalkan kalau dalam kita mau ngomong nih kalau misalkan anggota tim kita kayak kamu tuh kurangnya di sini gitu. Nah, itu harus ada alasan yang jelas atau memang ada metrik tertentu gitu. Misalnya karena kenapa kurang? Karena kita lihat misalkan pencapaiannya dia dibandingkan anggota timnya tuh memang kurang gitu. Jadi kita tuh nggak boleh subjektif, karena kadang kalau kita subjektif mungkin kadang anggota timnya itu akan bertanya kayak loh, kenapa saya dibilang kurang, terus waktu kita nggak bisa menjelaskan dengan baik, pasti nanti muncul dugaan kayak wah ini mungkin karena tim leadernya nggak suka nih sama saya gitu. Nah jadi kita harus punya semacam justifikasi atau penjelasan gitu kalau misalnya kita mau mengatakan dia kurang atau ada sesuatu yang mesti diimprove itu. Kira-kira dasarnya yang jelas apa gitu. Mungkin kalau saya tambahin itu, kita juga bisa ngelihat itu dari itu sih Mas. Kalau di perusahaan kan biasanya ada KPI ya Mas ya. Itu bisa jadi kayak standar nih, kita bisa ngelihat tuh KPI-nya gimana nih. Misalnya Mbak Nona sama Mas James ya, oh ya kayak Mbak Nona kurang di sini, Mas James kayak lebih di sini. Nah, disitulah kita bisa memasukkan tadi situational leadership-nya gitu. Kita bisa menerapkan karena kita bisa melihat performance-nya atau tadi KPI-nya tadi gitu. Oke, baik.